SAS. Ya. Materi ini nanti juga saya share ke WA, nanti WA saya sharekan ke materinya ini. Ya. Nah, ini apa namanya bisa bisa baca nantinya. Saya di sini yang menjelaskan untuk semester 1-nya. Ya. Oke. Di sini di gaya dalam, saya ulang lagi ya, tadi gaya dalam, ya. Gaya dalam. Ya. Kamu sudah pelajari di semester 1. Ya, di semester 1 kamu bisa menurunkan persamaan gaya normal, bisa menurunkan persamaan gaya lintang, dan bisa menurunkan persamaan mono. Sesudah dapat kamu menurunkan gaya dalam, persamaan gaya dalam, kamu juga bisa menghitung besarnya gaya dalam. Sesudah dapat menghitung dan mencari besarnya gaya dalam, saudara juga bisa menggambarkan gaya dalam. Oke. Dari gambar dan dari perhitungan gaya dalam, saudara sudah bisa mengetahui gaya-gaya dalam yang ekstrim. Gaya-gaya dalam yang ekstrim adalah gaya-gaya dalam yang maksimum dan yang minimum. Di semester 1 dan semester 2, materi mekanika rekayasa adalah statis konstruksi statis tertentu luar. Ya, saudara mungkin sudah diberi penjelasan mengenai struktur statis tertentu luar. Sudah sudah dijelaskan mengenai statis tertentu luar di semester 1, ya. Statis tertentu luar. Ya. Siapa dulu semester 1 ngajar mekanika rekayasanya? Halo. Mbak Win. Pak Sapawi, ya, oke, Pak Sapawi. Kan Pak Sapawi kan biasanya kan sudah menjelaskan struktur statis tertentu luar, tak tentu luar, tertentu dalam, dan tak tentu dalam. Ada 4 ya di mekanika rekayasa untuk statikanya. Ada statis tertentu luar, ada statis tak tentu luar, ada statis tertentu dalam, ada statis tak tentu dalam. Sudah dijelaskan apa itu statis tertentu luar? Syaratnya gimana? Udah? Nanti kalau kamu nggak tahu syarat atau mungkin saudara tidak bisa membedakan statis tertentu luar dan tak tentu luar, dan nanti kalau saya kasih soal tak tentu luar, kamu nggak bisa ngerjakan dong, ya. Okay. Mbak Nadia Maharani sudah dijelaskan sama Pak Pawi, mungkin saudara lupa ya. Nah, sudah dijelaskan kan Mbak ya, Mbak Nadia, statis tertentu luar dan syarat statis tertentu luar. Sudah Mbak Nadia sama Pak Sapawi? Sudah Pak, yang dijelasin yang statis tertentu dan tak tentu yang kemarin Pak. Iya, statis tertentu dan tak tentu. Ya, tapi ada luar dan dalam, ada 2 Mbak. Statis tertentu luar, statis tertentu dalam. Statis tak tentu luar, ada statis tak tentu dalam. Ya, maka di semester 2 sini nanti yang kita pelajari adalah statis
tertentu luar dan statis tertentu dalam. Ada dua Mbak kita pelajari nanti ya. Nah, statis tertentu luar kan sudah di semester 1. Ya. Nah, tak tentu dalam nanti kita di semester 2. Apa bedanya sih luar dan dalam? Ya. Luar itu karena yang dilihat gaya luar. Ya, jadi kalau yang dilihat gaya luar itu namanya statis tertentu luar. Ya, kalau statis tertentu dalam yang dilihat gaya dalamnya. Ya, jadi ada dua. Pak Sawawi mungkin sudah menjelaskan statis tertentu dan statis tak tentu. Mungkin yang dimaksud Pak Sawawi adalah statis tertentu luar dan statis tak tentu luar. Ya, kalau yang itu yang ditinjau adalah gaya luar, yaitu reaksi perletakan. Oke, jadi nanti kalau ada yang saya pas jelaskan ada yang menghidupkan menghidupkan mic ya, saya berhenti ya, saya diem ya. Jadi kalau saya diem berarti ada yang menghidupkan mic-nya. Oke ya, karena apa? Statis tertentu luar karena gaya yang dilihat adalah gaya luar. Karena apa? Yang dilihat adalah reaksi perletakan. Ya, reaksi perletakan. Nah, karena reaksi perletakan termasuk gaya luar, maka dinamakan statis tertentu luar. Apa syaratnya statis tertentu luar? Syaratnya yaitu adalah jumlah reaksi perletakan sama dengan atau lebih kecil dari jumlah persamaan yang didapatkan. Ya, saya katakan tidak persamaan keseimbangan. Kalau persamaan keseimbangan hanya 3, ya, tapi jumlah persamaan yang didapatkan. Persamaan keseimbangan ada 3, itu persamaan keseimbangan. Ya, gaya-gaya vertikal sama gaya-gaya horizontal sama dengan 0 dan momen sama dengan 0 itu adalah persamaan keseimbangan. Tapi mungkin tidak hanya itu. Mungkin ada lagi jumlah momen pada sendi sama dengan 0. Nah, itu. Ya. Oke. Kalau reaksi perletakannya jumlahnya lebih dari persamaan yang kita dapatkan, maka statisnya statis tak tentu. Saudara belum belajar. Karena nanti statis tertentu dan tak tentu pada suatu balok itu hampir sama. Serupa tapi tak sama. Maka kalau kamu tidak bisa membedakan, tidak lupa atau tidak tahu syaratnya, nanti saya kasih soal statis tak tentu, kamu ngerjakan pakai statis tertentu, ya salah. Ya, oke. Itu kalau statis tertentu luar. Kalau statis tak tentu dalam, statis tertentu dalam itu dilihat dari gaya dalam dan titik simpul. Nah, itu nanti aja. Seharusnya saya sebutkan nanti aja minggu depan kita. Ya. Itu saya harapkan nanti saya jelaskan minggu depan. Tapi statis tertentu dalam yang dilihat adalah banyaknya batang dan banyaknya titik simpul. Ya, batang. Oke. Ya, karena setiap batang itu memikul gaya. Oke ya, itu yang kamu pelajari di semester 1, gaya dalam.
Yaitu gaya dalam pada balok apa? Yang pertama, baloknya balok sederhana, ya. Kedua, baloknya balok cantilever. Yang ketiga adalah balok meminggul. Yang keempat adalah balok miring. Yang kelima adalah balok bersudut. Yang keenam adalah balok tiga sendi. Yang terakhir adalah balok gerber. Ya, itu di semester 1. Ya, untuk menurunkan persamaan gaya dalam, menghitung gaya dalam, dan menggambarkan gaya dalam. Ya, itu pada statikanya. IKB-nya ilmu kekuatan ban yang sudah kamu pelajari adalah titik pusat, ya, dan juga titik berat. Ya. Titik pusat dan titik berat itu berbeda. Ya. Titik pusat itu dilihat luasan, titik berat dilihat beratnya. Ya. Kadang-kadang kalau kondisinya medianya kecil, biasanya titik pusat berhimpit dengan titik berat. Biasanya katakan, ya, titik pusat berhimpit dengan titik berat. Tapi titik pusat tidak sama dengan titik beratnya titik pusat. Yang kedua adalah luasan. Yang ketiga adalah volume. Yang keempat adalah momen statis. Yang selanjutnya adalah momen inersia. Momen inersia, terus tegangan. Tegangan tadi kan ada 3, ya. Nah, nanti mungkin ada yang tanya, Pak, tegangan sama tekanan itu bedanya apa? Ya, tekanan dan tegangan itu rumusnya sama, definisinya sama, dan satuannya sama. Rumusnya mungkin berbeda, mungkin berbeda rumusnya. Ya. Kalau tekanan itu adalah jumlah gaya dalam satu satuan luas. Tegangan juga sama, tegangan juga jumlah gaya dalam satu satuan luas. Ya, sama kan? Nah, satuannya juga sama, bisa kilogram per meter kuadrat, ya, bisa newton per meter kuadrat, bisa kilonewton per meter kuadrat, ya. Ya, tegangan dan tekanan sama. Bedanya kalau tekanan, ya, bedanya kalau tekanan itu diakibatkan oleh gaya luar. Tekanan itu. Jadi saudara belajar di fisika kemarin, waktu kamu belajar tekanan itu yang mengakibatkan gaya luar semua. Ya, misalkan aja saudara duduk di kursi, bebannya saudara. Saudara itu gaya luar. Ya. Oke. Kalau tegangan itu diakibatkan oleh gaya dalam. Gaya dalam tadi kan ada 3, normal, lintang, momen. Normal mengakibatkan tegangan aksial. Ya, rumusnya N per A. Ada aksial tarik, aksial tekan. Kalau P-nya P tarik, berarti kalau N-nya N tarik berarti tegangan tarik. Kalau N-nya tekan berarti tegangan tekan, aksial tekan. Ya. Oke. Yang kedua, gaya lintang. Gaya lintang itu akan mengakibatkan tegangan geser. Jadi rumusnya ada D-nya. Ya, itu kemarin kan sudah di Pak Sepi kan sudah, ya.
Terus yang ketiga adalah momen. Momen akan mengakibatkan gaya lentur. Ya, rumusnya M kali Y per I. Ya. Ya, kalau tegangan geser D kali S per I kali B. Nah, itu kemarin kan. Nah, itu sudah di semester 1. Oke, itu adalah apa Medtek semester 1. Mungkin ada yang tanya. Silakan deh tanya ya. Silakan yang tanya. Untuk di Medtek 1 kemarin kita hanya saya garis besarnya saja ya. Mungkin kalau ada yang tanya boleh. Enggak ada yang tanya? Mas Dani, Adriawan, mungkin ada yang tanya Mas Dani? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Mbak Windy, ada tanya Mbak Windy? Mengenai Medtek 1 yang saya jelaskan tadi. Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Kalau gitu, kalau nggak ada, tadi kan apa ke belakang ya, sekarang ke materi ya. Mekanika rekayasa 2. Yang akan kita bahas ya, konstruksi rangka batang. Nah, mungkin apa sebentar. Lalu. Oke ya. Oke, sekarang ke konstruksi rangka batang. Apa itu konstruksi rangka batang? Konstruksi rangka berarti yang kita sebut nanti adalah rangka ya, atau batang. Ada yang mengatakan rangka, ada yang mengatakan batang. Ya. Konstruksi rangka batang adalah suatu konstruksi yang terdiri dari batang-batang, ya terdiri batang, berarti batang-batang berarti banyak batangnya. Ya, yang terdiri dari batang-batang atau terdiri dari beberapa batang, ya itu hanya istilah apa namanya aja, ya redaksinya aja, ya disusun sedemikian rupa, sehingga mendapatkan suatu konstruksi yang kokoh. Ya, yang kokoh atau stabil. Ya, konstruksinya stabil. Nah, di sini saya katakan disusun sedemikian rupa, berarti apa namanya? Maksudnya disambung-sambung ya. Ya, sambungnya ada yang lurus, ada yang membentuk sudut, ada yang vertikal. Ya, disusun sedemikian rupa. Ya. Jadi di mana di sini adalah ujung batang satu dengan ujung batang yang lain itu merupakan suatu titik yang disebut dengan titik simpul. Ya. Oke. Kenapa
susunan batangnya harus membentuk segitiga, ya, karena bentuk segitiga itu adalah bentuknya kokoh atau stabil. Ya, kalau bentuk segi empat itu labil, maka bentuk segi empat tidak boleh digunakan untuk konstruksi rangka. Karena apa? Karena labil. Ya, maka susunannya batang-batang itu harus membentuk segitiga, segitiga, segitiga. Ya, karena bentuk segitiga stabil atau kokoh. Yang dikatakan stabil atau kokoh yaitu ya apabila bentuk itu, bentuk segitiga itu kalau berubah bentuk, ya berubah bentuk, maka akan diikuti oleh satu atau dua batang berubah bentuk. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Nah, ini saya gambarkan ini. Ini bentuk segitiga ya. Ini kan bentuk segitiga, ya. Ini kan bentuk segitiga ini. Batang satu, batang dua, batang tiga. Ini ya. Nah, yang saya gambarkan di sini adalah garis kerja batang atau garis netral. Ya, ini pertakan, ini saya kasih pertakan, ini kasih segitiga. Nah, ini kalau saya kasih gaya di sini P, ya, maka bentuknya pasti jadi gini. Ini gini. Nah, gitu ya. Nah, ini. Karena apa? Karena ini lagi itu. Ya. Ya, karena kan gini, nah gitu kan, nah itu. Jadi dari titik ini sampai ke titik ini, kalau ini batang satu, batang dua, batang tiga, kalau batang satu tidak terjadi perubahan, maka batang dua berubah bentuknya. Nah ini kan bentuknya berubah panjangnya. Ya ini kan berubah panjangnya. Atau mungkin seperti ini lagi, ya ini segitiga ini. Nah, ini kan saya kasih gaya ke bawah segitiga, maka ini kan turun ke sini kan, jadi bentuknya gini. Nah ini kan, nah gini, batang satu dan batang dua berubah bentuknya, berubah panjangnya, maka bentuk yang seperti ini namanya kokoh. Ya, jadi konstruksi rangka yang bentuknya segitiga-segitiga maka kokoh. Ya, kenapa? Karena kalau berubah bentuk ya diikuti oleh perubahan panjang batang, baik satu batang atau lebih. Ini kan satu batang, ini batang satu tidak berubah panjangnya, ya tidak berubah panjangnya. Batang dua yang berubah panjangnya, ya. Nah yang ini berubah bentuk ya, dari segitiga ini berubah bentuk ya, diikuti oleh dua perubahan batang ya, dua batang satu dan batang dua berubah. Tapi kalau segi empat, bentuknya segi empat kan ini kan, nah ini kan, nah ini gini kan, nah ini kan gini ya, segi empat ini kan, nah, kan gitu. Kalau kasih gaya gini, P ini, maka bentuknya jadi gini. Nah, itu kan, nah, ini pindah sini, ini pindah sini. Ini batangnya tidak ada yang berubah panjangnya. Yang vertikal nggak berubah. Ya, batang vertikal satu dan batang vertikal dua nggak berubah. Maka ini bentuk segi empat, bentuknya labil. Ya, berubah bentuk tanpa diikuti oleh perubahan panjang.
Ya, oke. Itu ya. Jadi nanti bentuk segitiganya, bentuk rangkanya berupa segitiga, segitiga, segitiga. Terus mungkin ada yang tanya, segitiga apa Pak bentuknya? Segitiganya sembarang, boleh segitiga sama kaki, boleh segitiga sama sisi, boleh segitiga siku-siku, boleh segitiga lancip, boleh segitiga tumpul. Ya, bentuk segitiganya sembarang. Oke, itu konstruksi rangka. Nah, misalkan aja konstruksi rangka ya, kita jembatan ya, jalan jembatan ya. Misalkan jembatan Musi 2 yang lama. Ya, konstruksi jembatan Musi 2 yang lama. Itu konstruksi rangka. Konstruksi rangka batang jembatan. Ya. Terus jembatan mana itu? Kertopati. Ya. Kertopati dua-duanya yang lama dan yang baru itu dua-duanya rangka. Ya, konstruksi rangka. Ya. Yang lama adalah rangka dari beton, yang baru rangka dari baja. Oke, itu. Oke, jadi rangka itu bisa untuk jembatan, bisa untuk atap, bisa untuk tower. Ya. Oke, itu konstruksi rangka batang. Jadi nanti gambarnya ya, karena nanti kita berupa gambar ya, yang kita gambarkan adalah garis kerja batangnya ya, garis kerja batang, maka bentuknya nanti segitiga. Jadi banyak segitiga nanti ya. Contohnya ya jembatan Musi 2 itu tadi kan itu banyak segitiga. Ada nggak yang segi 4? Nggak ada, segitiga semua ya. Oke, itu sedikit gambaran mengenai konstruksi rangka batang ya. Jadi kita maksudnya itu pengetahuannya aja dulu mengenai konstruksi rangka batang. Oke, silakan ada yang perlu ditanyakan. Silakan ada yang tanya. Dani Adriawan itu pakai Muhammad ya? Dani Adriawan. Ki Agus, Pak. Ki Agus Ahmad, Pak. Ki Agus Ahmad. Bukan Muhammad ya? Ki Agus Ahmad Dani Adriawan. Ya, Pak.
Ananda Sa, itu siapa ya? Maaf, Ananda Sa. Mbak, Ananda Sa, itu apa? SAA. Iya, SAA, Pak. Disingkat. Apa singkatan apa sama SAA? Ananda Siti Anissa Aziz, Pak. Oh, oke. Windy Rahmasari. Oh, 500. Terus minta ya. Windy Rahmasari. Mbak Iya, Pak. Windy Rahmasari, apa absen nomor berapa, Mbak ya? Absen nomor 25, Pak. Oh. Kok Cindy di sini? Yang benar Cindy atau Windy? Yang benar Windy, Pak. Windy Rahmasari. Absen 25, Pak. Absen 25 di sini Cindy Suprisela. Itu absen lama waktu pas awal semester itu, Pak. Pas pembagian kelas. Kalau absen terbaru itu nomor absen 25. Siapa Windy? Karena di sini nama Windy kelihatannya nggak ada. Oh, ini Windy. Nomor Windy 18. nomor 18 ya? Iya, kalau di absen lama. Windy sama. Geraldi. Gerardi, Pak. Apa, Mas? Geraldi. Gerardi, Pak. Aduh, masih saya cari dulu. Gerardi ya. Gerardi, Iya, Pak. Gerardi Maulana. Ketua kelasnya ya, Mas ya? Iya, Pak. Oke. Asiraf. Asraf. Oh, M Asraf. Apa absen nomor berapa, Mas Asraf? Di absen lama nomor 3, di absen baru nomor 2, Pak. M Asraf. Oh, ini ya. Ya, Pak. Apa absennya berubah tuh, Mas?
Itu tuh berubah kemarin setelah berjalannya beberapa minggu kuliah, Pak. Kuliahan. Ini saya dapat yang lama ini. Oke. Rika Ismaya. Ismaira, Pak. Ismaira. Iya, Pak. Rika Ismaira Putri ya? Iya, Pak. Rika Ismaira Putri. Rahmatullah Aziz. Rahmatullah Aziz. Apa Mas? Fraya. Fraja. Oh. Intan Permatasari. Iya, Pak. Intan Permatasari. Nadia Lestari. Hadir, Pak. Nadia Lestari. Nomor 2, Mbak. Nomor berapa sekarang, Mbak? Kalau absen lama nomor 2, kalau misalnya absen baru 20, Pak. 20. Oke. Muhammad Chandra Firdaus. Hadir, Pak. Muhammad Chandra Firdaus nomor apa? Absen nomor berapa, Mas? Nomor 21 ya. Dan yang lama 21. Nasfa Safira, ada Nasfa Safira? Ada, Pak. Ada, Pak. Di sini 25 ya. Oke. Muhammad Farid ada? Muhammad Farid Sayyidina. Iya, ada Pak Hadir. Ada. Oke, ya sini. Aryansyah Dwi Putra. Hadir, Pak. Aryansyah Dwi Putra hadir. Oke. Hadir, Pak. Tegar Isa Pratama. Tegar Isa Pratama. Tegar Isa Pratama. Oke, ada. M. Atila Putaya Fira. M. Atila ya. Hadir, Pak. Atila, Pak. Hadir, Atila, Pak. Ya. Hadir, Pak. Oke. Mutiara Wulansari. Mutiara Wulansari. Mbak Mutiara. Enggak kelihatan. Sinyalnya gangguan, Pak. Agung Rahmatullah. Hadir, Pak. Pasti. Oke. Mas Tegar Isa tadi apa enggak nyaut ada Mas Tegar Isa? Tegarnya ada Pak, tapi nggak. Tegarnya ada Pak, gangguan sinyal. Gangguan sinyal. Terus Mutiara? Oke, tolong nanti yang 2 itu nanti kalau udah ada sinyal bilang ya. Oke, ini belum saya absen karena apa belum ada. Oke, kita lanjutkan ya. Kita tadi sudah mengetahui mengenai konstruksi rangka, ya. Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan mengenai konstruksi rangka dulu, pengertiannya dulu ya. Ini pengertiannya dulu konstruksi rangka. Ya, silakan kalau ada yang tanya boleh, ya. Lebih baik kalau tanya boleh, ya. Lebih bagus kalau saya pengertian mengenai konstruksi rangka dulu, pengertiannya dulu aja, Mas. Ya. Konstruksi rangka. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Ya, sebelum kita ke selanjutnya perhitungan ya. Maka untuk konstruksi rangka itu ada ketentuannya. Ya. Jadi ketentuan ini saudara perlu perhatikan. Ya. Jadi sebelum saudara menghitung konstruksi rangka, ya, sebelum saudara menghitung konstruksi rangka, maka saudara harus mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan dari konstruksi rangka.
Ya, oke. Ketentuan yang pertama, garis kerja, ya garis kerja, ya atau yang namanya dengan garis netral, ya garis kerja atau garis netral. Garis kerja itu adalah biasanya melalui titik pusat, ya dari konstruksi, dari batang, ya. Garis kerja, ya setiap batang akan bertemu pada suatu titik. Ini, ya ini gambarnya, ini gambarnya, ya. Ini kita punya batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, ya batang 4, ya 1, 2, 3, 4, ya. Nah, titik-titik ini merupakan garis kerja batang, ya. Ya ini garis kerja, ya. Garis kerja ini garis yang dilalui oleh gaya normal. Kalau, ya ini kalau Mas, kalau gayanya dijumlahkan. Jadi ini nanti kali gayanya lewatnya sini. Nah itu, ini gayanya. Ini gayanya, ya. Maaf Pak, Iya. Mutiara hadir Pak, tadi gangguan. Apa Mbak Mutiara? Mutiara Wulansari ya Mbak ya? Halo Mbak Mutiara Wulansari. Oke. Tegar juga hadir, Pak. Siapa Mas? Tegar Iza, Pak. Tegar Esa Pratama, oke. Iya, Pak. Oke, tinggal satu lagi. Oh udah, maaf dah. Masuk semua. Oke, ya. Oke, ya ini. Ya. Ini kerjanya P ini di sini. Maka nanti ya dalam saya menggambar konstruksi rangka yang saya gambarkan ini. Ya. Ini aja. Yang titik-titik ini Mas. Nah, ini yang saya gambarkan nanti ini. Nah, aduh. Nah, ini. Ya, yang titik-titik ini yang saya gambarkan. Ya, ini. Ya, saya gambarkan di sini. Ya, oke. Ya. Jadi kenapa titik pertemuan garis kerja batang harus melalui satu titik? Di sini maksudnya ya supaya tidak menimbulkan momen. Ya, kalau ini kan ini apa P1, P2, P3, P4 kan melalui titik ini, titik. Nah, titik ini namanya titik simpul atau titik buhul. Ya. Semua gaya ini kan melalui titik ini, titik simpul. Maka gaya-gaya yang bekerja melalui titik simpul ini tidak menimbulkan momen. Ya, oke, jadi ini. Oke ya. Itu ketentuan pertama. Oke, ketentuan yang kedua, beban-beban yang bekerja pada konstruksi rangka semuanya diarahkan ke titik simpul. Ya, jadi beban-beban ini ya, beban-beban ini kalau misalnya saja ini kuda-kuda ya. Kuda-kuda penutup atapnya kan bebannya bahan merata. Ya, bahan merata kan ya. Jadi untuk penutup atap gentingnya itu bebannya kan merata. Beban luasan genting itu kan bebannya beban luasan. Ya. Nah, beban itu ya dihitung, diresultankan menuju ke titik simpul. Jadi ini ya. Ini kan beban yang bekerja pada titik simpul, bukan pada titik simpul. Maka beban P ini
diarahkan ke sini, ya, dan diarahkan di situ. Ya, 2. Ya, ini. Jadi nanti saya membuatnya bebannya P ini, ya, yang P-nya ini sama ini, ya, bekerja pada titik simpul. Ya, ulang lagi. Jadi beban yang bekerja pada konstruksi rangka diarahkan menuju ke titik simpul. Jadi merupakan beban terpusat. Ya, oke. Misalnya genteng itu kan beban luasan itu. Ya, beban luasan diubah menjadi beban garis. Beban garis diubah menjadi beban terpusat. Ya, terpusatnya di titik simpul. Itu yang kedua. Ya, oke. Yang ketiga ini, ya, yang ketiga, batang pada konstruksi rangka harus lurus, tidak boleh bengkok. Ya, saya katakan batang. Ya, apa yang disebut dengan batang di sini? Yang disebut dengan batang di sini apabila batang itu, ya, dibatasi oleh titik simpul. Ya, jadi saya katakan satu batang itu adalah batang yang dibatasi oleh titik simpul. Jadi ini kan titik simpul, ini titik simpul, ini titik simpul, ini titik simpul. Maka ini ada satu batang, ini 2 batang, ini 3 batang, ini batang lagi, ini simpul, ini simpul. Ini satu batang, satu batang, satu batang, satu batang. Ya, ini juga satu batang, ini satu batang, ini satu batang. Biarpun dalam kenyataannya mungkin batang 1, 2, 3 ini satu aja, satu batang. Ya, tapi dalam perhitungannya enggak boleh. Ya, karena di dalam mekanika rekayasa yang dikatakan satu batang itu apabila batang itu dibatasi oleh titik simpul. Ini titik simpul, ya, ini titik simpul. Nah, ini, ya, ini titik simpul. Satu batang ini titik simpul. Ini ada 3 batang. Jadi kalau yang ini, ya, yang ini, ya, yang ini ada berapa batang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 12 batang ini. Ya, mungkin dalam pelaksanaan mungkin batang 1, 2 itu satu batang panjang. Ya, ini satu batang panjang, ini pendek. Tapi perhitungannya nggak boleh. Ya. Oke. Ya, terus. Nah, batang ini harus lurus. Setiap batang harus lurus, maka batang 1, batang 2, batang 3 dan seluruhnya ini harus lurus, tidak boleh bengkok. Ya, jadi batang pada konstruksi rangka tidak boleh bengkok. Maka dikatakan setiap batang harus lurus. Kenapa kok harus lurus? Karena kalau bengkok, ya, maka akan menimbulkan momen. Ya, jadi kalau bengkok gini, misalkan aja ini bengkok gini, ya. Kalau ini kasih gaya, ini kan ada elevasinya E, ya, maka akan timbul P kali E momennya. E1, kalau bebannya ini tambah lagi E2, tambah lagi E3, tambah E3, 4, maka tidak boleh. Ya, maka batangnya harus lurus, ini harus lurus, nah gini, ya, ini kayaknya, ya, oke, ya, ini. Maka batangnya harus lurus, tidak boleh bengkok. Jadi untuk setiap batang harus lurus. Ya. Oke, yang keempat itu sebenarnya hampir sama dengan nomor 1. Ya. Hanya kalau nomor 1 tadi adalah setiap garis kerja, ya, setiap garis kerja bertemu pada satu titik yang disebut dengan titik simpul. Nah, yang keempat ini, apabila
garis kerja batang tidak melewati satu titik. Nah, ini kan tidak melewati satu titik nih. Ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 titik kan ini. Nah, titik 1, ini titik 2, titik 3. Kalau kamu merencana konstruksi rangka di mana pada setiap pertemuan batang, ya, titik simpulnya tidak melalui satu titik, maka usahakan momen yang terjadi pada sambungan itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau sambungan sama dengan 0, maka nomor 1 sama dengan nomor 4. Ya, oke. Itu adalah ketentuan-ketentuan dalam konstruksi rangka batang. Oke, silakan ada yang tanya ketentuan tadi ini. Silakan ada yang tanya ketentuan. Ya, silakan ada ketentuan. Ada yang tanya. Silakan tanya mengenai ketentuan-ketentuan sebelum kita menghitung gaya dalam pada konstruksi rangka. Saya tunggu, silakan ada yang tanya. Mungkin untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada, oke. Ya, Mas Gerardi. Gerardi ya, Rar ya. Gerar aja, Pak. Gerar, oh, ya, Mas Gerar. Oke, dari Mas Gerar belum ada yang tanya. Mungkin yang lain, Mbak Imelda Yovita. Mbak. Belum ada, Pak. Belum ada. Mungkin Mbak Nadia. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke ya. Jadi ketentuan itu harus kamu perhatikan betul loh ya. Ya nanti kalau saya buat soal tidak sesuai dengan ketentuan itu, ya saudara jangan kerjakan. Oh ya, jangan kerjakan. Ya, karena nanti kalau tidak sesuai dengan ketentuan nggak bisa dikerjakan. Ya. Oke, jadi ketentuan harus ingat betul. 1, ya. Semua garis kerja gaya melalui satu titik tangkap, namanya titik simpul. Ya. Tuh. Yang kedua, gaya yang bekerja pada rangka selalu diarahkan pada titik simpul. 3, setiap batang harus lurus. Ya, yang keempat, bila. Ya, saya katakan bila. Garis kerja batang, jadi garis kerja batang tidak melalui satu titik tangkap, maka diusahakan momennya sama dengan 0. Ya, jadi nomor 3 sama nomor 1 sebetulnya hampir sama. Ya, kalau garis kerjanya melalui satu titik tangkap kan jaraknya 0. Kalau jaraknya 0 kan berarti momennya 0. Jadi setiap titik tangkap, ya, setiap titik simpul, setiap titik buhul, momennya sama dengan 0. Oke. Itu ya ketentuannya ya. Oke. Teruskan kita. Nah, sudah. Nah, sekarang oke. Ya,
yang selanjutnya, konstruksi rangka itu ada dua macam. Ada konstruksi rangka bidang, ada konstruksi rangka ruang. Ya, ada konstruksi rangka bidang, ada konstruksi rangka ruang. Konstruksi rangka bidang hanya berupa bidang gitu. Nah, jadi kalau kita letakkan ini hanya satu bidang, ya, satu bidang gitu. Ya, punya satu bidang. Kalau konstruksi rangka ruang adalah suatu konstruksi di mana terdapat suatu ruangan. Ya. Oke ya. Yang kita pelajari nanti hanya konstruksi rangka bidang. Sebetulnya konstruksi rangka kalau sudah jadi, saya katakan konstruksi rangka kalau sudah jadi, itu boleh dikatakan 100% konstruksi rangka ruang. Saya ulang lagi ya. Suatu konstruksi rangka kalau sudah jadi, berarti sudah disusun seluruhnya gitu ya. Ya sudah jadi, itu semuanya boleh dikatakan 100% konstruksi rangka ruang. Ya, contohnya jembatan. Ya. Saudara pernah lewat jembatan Musi 2? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, kalau saudara melewati konstruksi rangka jembatan Musi 2, itu kalau udah jadi seperti itu, ya, itu namanya konstruksi rangka ruang. Ya, kenapa katakan rangka ruang? Karena di dalam konstruksi itu ada ruangannya. Ruangannya yang mana? Ruangannya yang saudara lewati. Ya, yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan itu ruangan rangka. Ya. Pada atap, ya, kalau udah ada atap, udah jadi atap seperti itu rangka ruang. Ya, rangka ruang. Jadi kalau kamu mau membetulkan genteng, kamu naik di atas langit-langit, itu kamu berada di ruangan rangka. Ya, oke. Terus pernah lihat tower untuk listrik? Ya, tower untuk listrik? Ya, itu rangka ruang juga. Nah, tower untuk apa namanya menyimpan air, ya. Jadi kita buat tower, di atasnya kita kasih apa namanya tetmon untuk menyimpan air, ya. Konstruksinya juga konstruksi rangka. Rangkanya rangka ruang karena apa? Di dalamnya ada ruangannya, ya. Jadi kalau apa kesimpulannya, konstruksi rangka kalau sudah jadi, ya, sudah berarti sudah di apa namanya susun seluruhnya, ya, setiap sisi disusun, maka terdapat konstruksi rangka ruang. Boleh dikatakan 100%. Ya, akan tetapi ini, ya, akan tetapi ada yang bisa dipisah-pisah, ada yang tidak. Jadi konstruksi rangka ruang itu bisa dilepas-lepas. Ada juga yang tidak. Ya, konstruksi rangka ruang yang bisa dipisah, misalkan, ya, rangka jembatan. Saudara orang jembatan loh ya. Ya, jembatan Musi 2. Ya.
ya rangka yang vertikal sama rangka yang horizontal. Rangka vertikal ya, rangka yang vertikal itu kita namakan rangka utama ya. Rangka utama kiri, ada rangka utama kanan. Ya. Kalau kamu dilihat di atas dan di bawah itu ada rangka juga. Ya. Yang atas namanya rangka ikatan angin atas, yang bawah rangka ikatan angin bawah. Ya, jadi kalau kamu di Musi 2, kamu berada di bawah jembatan itu kamu melihat ke atas. Nah, nanti kan ada ya. Ada rangka yang horizontal ya, horizontal. Terus kalau kita naik ke jalan, kalau kita lihat atas juga ada rangka. Ya, maka itu untuk jembatan ya bisa dipisah ya, rangka utama kiri kanan, rangka utama atas bawah, rangka ikatan angin atas bawah itu bisa dipisah, dihitung sendiri-sendiri. Rangka utamanya dihitung sendiri, rangka ikatan angin dihitung sendiri. Kalau sudah dapat dihitung, baru disambungkan lagi. Ya, kalau sudah disambungkan lagi, menjadi rangka ruang. Ya, jadi gitu. Jadi rangka ruang bisa diubah atau bisa dilepas menjadi rangka bidang. Ada konstruksi rangka ruang yang tidak bisa dilepas. Ya, yang tidak bisa dilepas misalkan aja tower air atau tower listrik itu nggak bisa dipisah itu, nggak boleh ngitungnya kita lepas saja, nggak boleh, nggak bisa ya. Kalau jembatan atau konstruksi rangka kuda-kuda boleh. Kalau konstruksi rangka kuda-kuda ya, gordingnya saya lepas, noknya saya lepas, balok dindingnya saya lepas, maka tinggal konstruksi kuda-kuda ya, dan gording kita hitung sendiri, rangka kuda-kudanya kita hitung sendiri. Udah selesai, udah hitung, gabungkan lagi ya, gabungkan lagi menjadi rangka ruang. Oke, itu. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Silakan, ada yang kita ada tanyakan. Ya, kita nanti maksimum sampai jam 4 saja ya, maksimum ya. Saya katakan maksimum sampai jam 4. Ya, nggak usah sampai jam 4:30. Kita sampai jam berapa tuh kita tuh? Oh, enggak ya. Kita sampai jam 4.10 ya. Jam 4.10 ya. Nah, saya katakan maksimum sampai jam 4 aja lah, sama maksimum itu. Ya, jam 4 kurang 20 juga enggak apa-apa. Oke, selesai ya. Oke, ada yang tanya? Kalau enggak kita bentuk-bentuk. Nah, ini bentuk-bentuk. Ya. Bentuk-bentuk konstruksi rangka bidang. Perhatikan ya. Bentuk-bentuk konstruksi rangka bidang, bukan rangka ruang. Ya, rangka bidang. Ya, ini rangka bidang namanya. Ini rangka bidang ini. Ya, ini kalau ini kuda-kuda terus disambung dengan nok, disambung dengan gording, namanya rangka ruang. Tapi kalau rangka kuda-kuda ini berdiri sendiri, maka namanya rangka bidang. Karena kan berupa bidang ini. Ya, oke ini. Ya, yang satu bentuk rangka kuda-kuda. Ini bentuk rangka kuda 1, 2, 3, 4, 4 ini. Jadi untuk
jalan jembatan ya pengetahuan aja nanti ini ya, rangka, konstruksi rangka kuda-kuda ya, bentuknya banyak ya. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 bentuk daripada konstruksi rangka kuda-kuda. Ini yang pertama, ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Ini keempat. Ya. Rangka kuda yang pertama ini biasanya digunakan untuk bentang yang pendek. Ini bentang ini. Sini sama sini bentangnya pendek. Ya, bentangnya paling-paling hanya 4 meter sampai 6 meter. Bentuknya seperti ini. Kadang-kadang di sini kasih juga gini, boleh. Nah, bisa nggak? Kalau 6 meter biasanya seperti ini. Tapi kalau 4 meter ini hilang. Ya 4 meter. 2 meter, 2 meter ini. Ya, ini. Ya, bentang pendek ini. Ya. Yang kedua, ini bentangnya agak panjang. Kadang-kadang ini dikasih. Nah, ini kasih, ini kasih. Boleh enggak? Boleh ini. Nah, gini. Ya, bentuknya gini. Nah, ini agak panjang ini. Ya. Ini juga boleh enggak ditaruh di sini? Di sini. Ini kasih apa namanya batang ini. Boleh aja. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini kan berupa segitiga. Segitiga, 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 segitiga. Ya. Oke. Ya, ini segitiga, segitiga. Ini kan bentuknya kan segitiga semua. Ya. Oke. Ini berapa untuk yang soal nomor 1, berapa batang? Hitung aja. Ini kalau ini hilangkan dulu ya. Ini hilangkan dulu ya. Ini hilangkan ya. Ini hilangkan. Ya. Batangnya ada berapa batang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, Pak. Ada 9 kan? Ada 9 batang ini. Ya. Biarpun batang 1, 2 kalau dalam pelaksanaan 1 batang aja. Kan gitu. Ya batang panjang. Tapi dalam mekanika enggak boleh. Tapi tetap aja ini ada 9 batang. Titik simpulnya berapa? Titik simpul itu pertemuan garis kerja. Garis kerja 1 dan garis kerja 5, titik simpulnya di sini 1. Titik simpul di sini 2 ya. Ini batang 1, 2, 7 di sini. Titik simpul 3 di sini, batang 2, 8, 9, 3 ini. Nah, dan sebagainya. Titik simpul 1, 2, 3, 4, 5 ya. Titik 5 di sini. Ini batang 5, 7, 8, 9, 6. Jadi titik simpul 6 ini, titik simpul 5 ini ada 5 batang. Ya, ada 5 batang. Ya, ini. Jadi ini 9 batang, titik simpulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik simpul. Ya, yang ini kalau ini kalau ini tambah gini ya, kalau tambah gini jadi seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ini ada 21 batang. Ya, 21 batang. Titik simpulnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 titik simpul. Ya. Oke, ini agak panjang lah. Yang nomor 3 ini, 3 dan 4, ini biasanya untuk bentang yang panjang. Jadi bentang itu loh Mas, dari titik sini sampai titik sini itu satu bentang. Ini bentang namanya. Ya, bentang itu bisa panjang, bisa 20 meter, bisa 30 meter. Ya, di sini bentang ini. Ya, 20 meter, bisa 30 meter. Ini sama dengan gedung teknik sipil. Ya, atapnya seperti ini. Ya. Teknik sipil itu kan bentangnya kan 20 meter. Ya, dari dinding ke dinding kan 40 meter.
ya 40 meter. Kok 40 meter? 20 meter ya. Bentangnya 20 meter. Pakai kuda-kuda seperti ini. Ya. Oke. 3 ini tipe N terbalik, ini N bolak-balik ya, ini tipenya. Oke. Ini adalah untuk rangka kuda-kudanan. Ini untuk kamu hanya sebagai pengetahuan aja. Nanti enggak untuk untuk jalan jembatan nanti enggak ketemu ini. Pas perhitungan enggak ketemu ini, ya. Ya mudah-mudahan aja enggak ketemu. Tapi kalau nanti ada yang tanya boleh, ya. Ada yang tanya boleh, tapi mungkin saya enggak ngasih, ya. Kemungkinan loh ya ini, tapi kemungkinan ya enggak ngasih. Tapi kalau ada yang tanya boleh. Yang saya kasih nanti di sini. Nah ini, ya, rangka batang untuk jembatan. Ini kan situ kan jalan jembatan ya, ya Mas, Mbak Emilda, situ jalan jembatan Mbak ya. Oke, ya ini. Ini satu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ada banyak kali ya 7 ya. Nah, ini saya gambarkan ada 7 bentuk konstruksi rangka jembatan. Kalau kita lihat ya semuanya berbentuk segitiga. Ya, berbentuk segitiga ya. Ada berbentuk segitiga seperti N, ada berbentuk segitiga seperti N terbalik, ya. Ada bentuk segitiga N bolak-balik, ada bentuk K, dan ada bentuk belah ketupat. Ya, oke, satu-satu. Oke, ini yang soal nomor 1 ini. Ini biasanya digunakan untuk bentang pendek, Mas. Paling-paling ini bentangnya 16 meter sampai 20 meter. Nah ini. Ya, karena setiap ruas itu biasanya 5 meter ya. Ini 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, berarti 5 kali 4 20 meter Mas ini. Ya. Ini biasanya 20 meter. Ya. Ini tipenya N terbalik. Ini kan N terbalik ini. Ini N lah ini. Ini kan N terbalik ini. Nah, ini N terbalik kan nih, yang saya beri ini, ya, ini bentang untuk bentang pendek. Oke, untuk yang nomor 2 bentuknya V, ini V, nah ini V, ya bentuk V. Orang katakan V bolak-balik itu ini V bolak-balik, nah ini V, ya, ini V, ini V. Ini yang biasa sering digunakan untuk konstruksi rangka. Ya, misalkan aja di jembatan Musi 2 mungkin bentuknya seperti ini ya. Ya, oke. Ini, ya, ini bentangnya ini agak panjang, biasanya 6 meter ini, 5 sampai 6 meter nih, apa namanya ini. Ya, ini biasanya 5 sampai 6 meter. Kalau 6 meter 1, 2, 3, 4 kali 6 24 meter. Ya. Ini bentangnya jadi 24 meter. Ya, bentang itu dari sini. Ya, dari sini, ya. Dari sini, ini sampai sini. Ini bentang. Ini namanya bentang. Ini namanya ruas. Ruas. 1, 2, 3, 4 ruas. Ya, 1 bentang 4 ruas. Ya. Ruasnya berapa? Oh, satu ruas 6 meter boleh enggak? Boleh. 5 meter juga boleh, 4 meter juga boleh, tergantung dari perencananya. Ya. Oke, itu soal nomor 2. Jadi ini bentangnya ya. Ini sama ya, ini sama dengan saat nomor 1, nomor 3 sama dengan saat nomor 1, tapi yang nomor 3 ini adalah bentuk N. Ya. Jadi konstruksi rangka jembatan tipe N. Ya. Nomor 3 tipe N. Ini N ya. Oke. Ini juga apa namanya
ruas ini biasanya 5 meter ya, 5 meter, 5 meter, 5 meter, 4 meter ya. Jadi ini bentangnya adalah sekitar 20 meter ya. Yang ini boleh silakan aja yang mana, tergantung dari perencananya. Oke. Yang selanjutnya rangka nomor 4 ini. Ini namanya rangka tipe N terbalik. Ini N terbalik. N terbalik ini ya. Ini kan bentuknya N terbalik ini. Ya, ini N terbalik, N terbalik. Ya. Ya, ini biasanya bentangnya panjang. Ya, ini bisa 50 meter bentangnya. Ya. 40 meter, 50 meter, mungkin sampai 100 meter. Ya, ini bentang panjang ini. Ya, bintangnya bentang panjang. Ya. Oke, selain ini juga bisa ya. Ini juga mungkin banyak lagi ya, bentangnya masih bentang, mungkin ditambah juga boleh gini. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Ya. Bentuk lagi bisa aja gini, banyak. Oke, ya. Ini bentuknya, saya katakan bentuknya aja. Ini bentuk V ya. Ini bentuk N terbalik ya, seperti ini, bentangnya bisa panjang. Ini adalah N bolak-balik ya. Nomor 5 itu N bolak-balik, kan sama dengan ini ya. Nah, ini juga untuk bentang panjang juga boleh. Ya, ini bentuk ya. Ini tipe N bolak-balik, ini tipe N terbalik ya, ada tipe N saja, ini tipe N ya, tergantung ini ya. Oke, ini N bolak-balik nomor 5 ya. Ini panjang ya. Nomor 6 ini adalah konstruksi rangka tipe K. Ini kan K, bentuk K ini. Nah, ini ya, ini bentuk K. Nah, ini. Nah, ini. Nah, itu ya. Ini kan KK semua ini. Makanya namanya kan konstruksi rangka tipe K. Ya. Ya, nanti sampai di sini ya. Nanti saya usahakan untuk jalan jembatan kita langsung ke konstruksi rangka jembatan. Ya, sampai ini. Ya. Oke. Yang ke-7 ini adalah tipe belah ketupat. Ya, ini namanya belah ketupat. Ini kan seperti ketupat ini, yang ini. Ini kan ketupat seperti ya. Nah, ini kan gitu ya. Nah, ini kan ketupat. Ini kita belah. Nah, gitu. Nah, gitu. Namanya tipe belah ketupat ini. Ya, ketupat. Ya, oke, tipe-tipenya. Nah, nanti gimana cara menghitungnya? Atau mungkin ini termasuk statis tertentu atau statis tak tentu. Ya. Oke, di sini ini adalah bentuk-bentuk dari rangka jembatan. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi banyak ya, sekarang ada tipe V, ada tipe N, ada tipe N terbalik, ada tipe N bolak-balik, ya, ada tipe K, ada tipe belah ketupat dan sebagainya. Ini bentuk-bentuknya aja ya. Mungkin yang lain masih banyak. Ya, ini hanya contohnya aja gitu. Ya. Oke, silakan, ada yang tanya. Materinya untuk pertemuan pertama ini adalah hanya mengenai pengertian dan bentuk-bentuk konstruksi rangka. Dan juga sebetulnya saya tadi ini kelihatan enggak ya? Ya, Mbak Emilda,
Ini kelihatan enggak gambar ini? Masih yang kerangka huruf K tadi, Kak. Pak. Oh, bukan enggak kelihatan ini ya. Oke. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke ya. Ya ini ya. Apa namanya yang saya sebutkan ini adalah kira-kira yang kita pelajari itu apa? Ya. Yang pertama adalah nanti yang kita pelajari adalah statikanya, adalah konstruksi rangka, ya. Yang pertama secara grafis dan analis. Yang kedua adalah balok yang menerima beban yang bergerak. Ini statikanya, ya. Balok yang menerima beban bergerak, ya. Itu apa statikanya. IKB-nya adalah lendutan, putaran sudut dan lendutan. Ini ilmu kekuatan banyak. Jadi nanti keputaran sudut dan lendutan. Ya. Oke, jadi nah yang kita pelajari untuk semester ini hanya ini aja. Rangka, balok yang menerima beban bergerak, dan ilmu kekuatan bahan adalah putaran sudut dan lendutan. Ya, nanti untuk lendutan kalau waktunya cukup kita ke rangka, ya. Rangka yang apa lendutan rangka, ya. Kalau waktunya cukup, kalau enggak ya lendutan rangka enggak usah, ya. Oke, ini adalah apa perkiraan kita minggu pertama pendalaman dan penjelasan mengenai kontrak. Ini di dalam kontrak ini ya. Yang kedua konstruksi rangka secara grafis. Yang ketiga, minggu ketiga lanjutan, minggu keempat rangka secara Cremona. Minggu kelima juga melanjutkan, minggu keenam mungkin latihan ya. Minggu ketujuh konstruksi rangka dengan cara analis, minggu ke-8 lanjutan, minggu ke-9 rangka dengan cara Ritter, minggu ke-10 lanjutan, mungkin minggu ke-11 mid. Perkiraan gini ya. Oke, minggu ke-12, 13 dan 14 adalah balok yang menerima beban bergerak, ya, garis pengaruh, ya. Oke, nah minggu ke-15 mungkin mid semester, mid ya kalau ada nanti, tapi kalau enggak mungkin kita kalau garis pengaruh itu nanti waktunya kurang, 3 minggu kurang, kita ngambil ke minggu ke-15, ya. Ya, 16, 17, 18, 19 ya. Itu nanti kita ke putaran sudut dan lendutan. Oke, sedikit ya gambaran untuk apa yang akan kita pelajari pada semester 1. Ini ya perkiraan kalau waktunya normal. Ya, saya katakan kalau waktunya normal. Ya kalau waktunya nggak normal nanti, maksudnya waktu nggak normal nanti kalau misalkan ada yang libur, ya maka nanti mungkin kita set kembali. Oke, itu ada yang perlu ditanyakan? Silakan, ada yang perlu ditanyakan. Oke, kalau enggak ya, saya harapkan minggu depan saudara siapkan kertas milimeter, 1 buku milimeter A3. Ya. Saya ulang lagi, minggu depan kamu siapkan kertas, buku ya, bukan kertas ya, kertas kamu kertas 1 halaman aja ya. Kamu siapkan buku milimeter A3. Ya. Penggaris segitiga 1 set, pensil yang runcing, pena kalkulator. Ya, itu minggu depan. Oke, mungkin itu aja materinya untuk minggu ini.
sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Mas. Untuk akhir semesternya nanti ada laporan enggak, Pak? Tugas besar. Nah, nanti mungkin kumpulan aja. Nah, mungkin saya ngasih tugas 1, ada tugas 2, ada tugas 3. Mungkin nanti dikumpulkan aja, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, nanti tugas-tugasnya nanti saya berikan, ya. Apa namanya? Tadi di sini tugasnya kan ada ya. Tugas nanti tugas pribadi atau tugas kelompok itu nanti mungkin kita apakah ada atau enggak saya belum tahu ya, nanti tugas kelompok ya. Yang tugas pribadi itu pasti. Ini tugas pribadi itu pasti ya. Ya. Karena nanti apa namanya tugas pribadi itu nilainya lumayan, bisa membantu untuk ujian semester. Ya, seperti kemarin itu ada ujian semester yang jeblok sekali. Ya, kalau kita lihat nilai ujiannya dia tidak lulus. Tapi kalau saya lihat dari apa latihan-latihannya, tugas-tugasnya ya bisa kita bantu untuk naik nilainya. Jadi tidak nilai mati. Ya. Jadi itu apa namanya, Mas, tugasnya ya. Nah, kalau tugas ya penilaian saya tidak hanya hasilnya ya, tapi saya juga menilai mengenai kerapian. Ya, tugas itu pasti kerapian saya nilai. Mungkin si A sama si B, si C nilainya benar semua, nilainya bagus semua perhitungannya, ya benar ketiga-tiganya benar, tapi waktu pas buat laporan 1 amburadul, 1,5 amburadul, satunya bagus, nilainya berbeda. Ya, tidak sama nilainya. Ya, saya nggak tidak sama. Ya, yang amburadul pasti lebih kecil nilainya daripada yang bagus. Maka itu saya punya apa untuk penilaian ya, untuk tugas ada kerapian, ada penulisan, ada hasil. Ada 3, Mas. Loh ya. Maka kalau saudara rapi, itu nilainya tinggi. Ya, saya katakan rapi di sini. Ya nanti ada yang bilang lupa tulisan saya jelek itu. Saya nggak melihat jelek dan bagusnya tulisan. Yang saya lihat rapi dan mudah dibaca. Biarpun tulisan kamu jelek tapi mudah dibaca, itu bagus. Daripada tulisannya bagus sulit dibaca. Ya. Dan juga tulisannya jangan terlalu kecil, sulit dibaca. Ya. Kalau saya terus saja, kalau sulit dibaca, saya lanjut saya lewatin aja. Ya, tulisannya kecil-kecil sampai ini enggak susah baca, udah saya lewat aja. Lu itu benar buat kamu. Buat orang lain kan belum tentu. Ya, jadi kalau tugas itu seperti kamu membuat laporan. Ya, harus rapi, tulisannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, mudah dibaca. Yang baca orang lain bukan kamu. Ya. Kamu yang baca ya mungkin kecil-kecil kamu bisa, tapi saya belum tentu bisa baca tulisan kecil-kecil. Ya. Karena apa? Karena kamu membuat laporan itu bukan untuk kamu, tapi untuk orang lain. Gimana kamu membuat laporan supaya orang lain mudah membaca. Itu yang penting. Ya.
Saya nggak melihat, oh tulisannya itu jelek. Biarpun tulisannya jelek, kayak seperti orang katakan seperti cekeran ayam, ya. Tapi kalau mudah dibaca, kan lebih baik daripada tulisannya bagus tapi sulit dibaca. Oke, itu Mas. Yang tanya tadi silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Silakan. Kalau tugas pasti ya, Mas ya. Karena pasti tugas itu. Izin nanya lagi Pak, boleh nggak? Oke, silakan boleh. Yang peralatan yang kata Bapak tadi itu dilakukan untuk kuliah offline atau online ya Pak? Dua-duanya Mas. Ya, dua-duanya Mas. Online juga pakai, offline juga gunakan. Ya. Jadi minggu depan offline Pak? Minggu depan, saya belum tentu Mas. Saya kalau offline, saya harus minta izin dulu ke jurusan. Sebetulnya pertemuan ini saya minta pertemuan pertama itu mau offline, ya. Jadi minggu hari Senin atau hari Selasa kemarin, saya ke jurusan untuk minta izin online. Tapi dari jurusan nggak boleh Mas. Gimana kalau nggak boleh? Ya, saya pengennya offline Mas. Tatap muka Mas, karena terus terang aja mekanika ini kalau online yang penting bukan kamu Mas, aku dulu yang penting Mas. Yang penting saya. Ya, gimana saya mencapaikan supaya mahasiswa tahu offline aja belum tentu bisa, apalagi online kan gitu aku Mas. Bukan kamu dulu yang penting, aku dulu Mas yang penting Mas. Sebetulnya enak aku ya, penak saya kan kalau online kan udah saya gini kan apa namanya ngerjakan ini kan udah. Ini kalau online saya bisa ngerjakan saya ngasih setengah jam selesai Mas. Ini. Tapi kalau offline tatap muka belum tentu satu pertemuan selesai Mas ini Mas. Ya, saya biasanya kalau pendahuluan itu 2 kali pertemuan baru selesai. Untuk pengertian ini aja karena banyak Mas. Kalau gini karena kamu baca saya baca ya. Tapi kalau offline kan saya menjelaskan panjang lebar. Gambar-gambar ini kan hanya sepintas saja. Tapi bla bla blanya ini nomor 1 itu bla blanya bisa setengah jam Mas. Iya, kalau gini saya cepat ya. Ini sudah termasuk lama ini Mas. Termasuk saya lama itu untuk benar ini. Kadang-kadang saya hanya setengah jam sudah selesai. Ya udah. Oke Mas ya. Oke nanti kalau ada mahasiswa yang mengajukan offline ke jurusan tatap muka diizinkan ke jurusan nanti ngomong saya. Saya senang saya. Ya Mas ya, Mas Girar ya. Mas Siap, Girar, baik Pak. Mas Girar kalau mungkin menghubungi jurusan mau kuliah tatap muka diizinkan jurusan, hubungin saya. Kapan waktunya? Enggak apa-apa, silakan aja. Saya siap Mas. Oke Mas. Oke Yang Pak, lain? makasih Pak. Yang lain? Mbak Windy, mungkin mau tanya nih Mbak Windy, Rahmasari. Mau tanya Mbak Windy? Ada Pak untuk pertanyaan tadi udah dibaca di Enggak jelas Mbak, enggak jelas Mbak. Maaf Pak, nggak ada yang mau ditanyakan Pak. Oh, enggak ada, oke ya. Yang lain? Yang lain? Enggak ada? Oke, ini udah jam 4 ini. Ya, tadi saya kan maksimum jam 4 ya. Sampai kan jam 4 kan udah. Oke, kalau nggak ada kita cukupin sekian aja ya. Nanti materinya saya share ke WA ya, WA grup. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Terima kasih atas materinya.